Namo Amitofo. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama Cici Fei di Sekolah Minggu Online Wihara Gunadarma. Adik-adik yang baik, siapa di sini yang pernah melihat Tripitaka? Atau mungkin sudah pernah ada yang membacanya? Nah, hari ini Cici Fei mau ajak kalian semua untuk mengenal kitab suci Tripitaka. Tapi sabar dulu ya. Kita akan buka rangkaian sekolah minggu kita hari ini dengan melakukan puja bakti dulu kepada Buddha. Kita mau berterima kasih dan bersyukur dulu karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar Dharma hari ini. Ambil sikap duduk yang baik dan bersikap anjali ya adik-adik. Lalu tenangkan hati dan pikiran kita. Kita ikuti puja bakti dengan baik dan tertib ya. Wen Xun. Namaskara. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Marilah kita melafalkan mantra-mantra suci. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni
Budaya. Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Walokiteswaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Om Sarwa Abhaya Sunadasya, Namo Sukrewe Mama Arya Walokiteswara Garbha, Namo Nilakanta Mahabhadrasrame, Sarwata Subham Ajeyam, Sarwa Satwa Nama Warga, Mahadatu Tatyata, Om Awaloke Lokite Karate, Hari Mahabodhisatwa, Sarwa Sarwa Mala Mala, Mahahirdayam, Guru Guru Karman, Guru Wijayati, Mahawijayati, Dara Dara Dharin Suraya, Chala Chala Mama Brahmara Muktir, Ehi Ehi Cinda Cinda Harsam Pracali, Basa Basam Presaya, Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hile, Sara Sara Siri Siri, Suru Suru, Bodhiya Bodhiya, Bodaya Bodaya, Maitreya Nilakanta Darsinina, Payamana Swaha Sidaya Swaha, Mahasidaya Swaha, Sidayogeswaraya Swaha, Nilakanta Swaha, Warahananaya Swaha, Simha Siramukaya Swaha, Sarwa Mahasidaya Swaha, Cakrasidaya Swaha, Padmahastaya Swaha, Nilakanta Wikaraya Swaha, Maharsi Sankaraya Swaha, Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Walokiteswaraya Swaha, Om Sidyantu Mantra Padaya Swaha. Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Praparajaya, Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya, Tatyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samukate Swaha, Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Praparajaya, Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya, Tatyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samukate Swaha, Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Praparajaya, Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya, Tatyata Om Vaisaje
baik saja, samugate, swaha. Setelah kita melafalkan mantra-mantra suci, marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci, para Buddha membalas empat budi besar dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Yuk, biar tambah semangat, kita nyanyikan sebuah lagu berjudul To the Temple We Go. Come on! I'm glad to be a Buddhist child. I go to the temple in my daddy's car with my mama and little brother. A happy Buddhist family we are. I'm blessed to be a Buddhist child. We come to the temple from near and far to learn the Dharma from our teachers. A happy Buddhist family we are. We like games and stories, role-play music. Learning Dharma is so fun and easy. Not just textbook learning, classroom teaching. We wish more children can come along and see. Come enjoy the scene. Come along and see. Come enjoy the scene. Yay! Gimana adik-adik? Seru kan lagunya? Pastinya membuat kita ingin menggerakkan badan nih. Ayo kita nyanyikan sekali lagi ya lagunya ya. We like games and stories, role-play music. Learning Dharma is so fun and easy. Not just textbook learning, classroom teaching. We wish more children
can come along and see. Come enjoy the sea. Come along and see. Come enjoy the sea. I'm glad to be a Buddhist child. I go to the temple in my daddy's car with my mama and little brother. A happy Buddhist family we are. I'm blessed to be a Buddhist child. We come to the temple from near and far to learn the Dharma from our teachers. A happy Buddhist family we are. I'm glad to be a Buddhist child. I go to the temple in my daddy's car with my mama and little brother. A happy Buddhist family we are. I'm blessed to be a Buddhist child. We come to the temple from near and far to learn the Dharma from our teachers. A happy Buddhist family we are. A happy Buddhist family we are. A happy Buddhist family we are. Adik-adik sekalian, jadi sewaktu Buddha masih hidup, Tripitaka itu belum ada adik-adik. Ketika Buddha parinibbana, banyak murid-muridnya yang belum mencapai kesucian. Mereka merasa sangat sedih sekali karena kehilangan sosok Buddha yang selalu mengajarkan Dharma kepada mereka. Tetapi, ada seorang biku tua yang baru saja ditabiskan yang bernama Biku Subada. Ia berkata begini, "Sudahlah, kita tidak perlu lagi bersedih. Aturan-aturan yang Buddha tetapkan selama ini sungguh membuat hidup kita menjadi sulit. Karena Buddha sudah tidak ada di dunia ini, tentunya kita boleh melakukan apapun yang kita suka. Tidak ada lagi yang melarang-larang kita." Mendengar hal ini, Biku Mahakasyapa khawatir kalau para biku akan bertindak tidak benar setelah Buddha tiada. 3 bulan setelah Buddha parinibbana, Biku Mahakasyapa mengumpulkan 500 biku arahat untuk melakukan pertemuan. Salah satu biku yang hadir adalah Biku Ananda. Adik-adik masih ingat tidak siapa itu Biku Ananda? Betul sekali, Biku Ananda adalah sepupu Buddha yang juga menjadi seorang biku. Biku Ananda adalah murid yang selalu mendampingi dan melayani Sang Buddha dengan setia. Biku Ananda memiliki kemampuan mengingat yang sangat hebat. Buddha memberikan 5 gelar kepada Biku Ananda. Salah satunya yaitu yang unggul dalam daya ingat. Oleh sebab itu, di pertemuan agung pertama ini, Biku Ananda diminta untuk mengulang kembali semua ajaran Buddha. Kemudian juga ada Biku Upali. Gelar yang diberikan oleh Buddha kepada Biku Upali adalah yang unggul dalam menjaga winaya. Winaya itu apa sih? Winaya adalah aturan atau tata tertib para biku. Oleh sebab itu, di pertemuan ini juga, Biku Upali diminta untuk mengulang kembali semua peraturan dan penjelasannya. Dari pertemuan agung pertama sampai pertemuan agung ketiga, yaitu sekitar 235 tahun setelah Buddha parinibbana, semua ajaran Buddha yang diulang kembali dilakukan secara lisan, belum ditulis menjadi buku ya adik-adik. Nah, 450 tahun setelah Buddha parinibbana, para siswa Buddha kembali mengadakan pertemuan agung yang keempat. Di masa ini, mereka merasa moral manusia semakin lama semakin merosot. Sulit untuk mengulang ajaran-ajaran Buddha secara utuh. Di pertemuan ini, mereka menuliskan kembali semua ajaran Buddha di atas daun lontar. Kemudian, di tahun 1871, pertemuan agung yang kelima diadakan di kota Mandalay yang ada di negara Myanmar. Saat pertemuan ini, ajaran-ajaran Buddha diukir di atas 729 potongan batu pualam. Kalian tahu tidak? Dibutuhkan waktu selama 7 tahun, 6 bulan, dan 14 hari untuk mengukir isi ajaran-ajaran Buddha di atas batu pualam ini loh. Wah,
Luar biasa kan? Tahun 1954, pertemuan agung yang ke-6 diadakan di kota Yangon, Myanmar. Pertemuan ini berlangsung selama 2 tahun loh adik-adik, dan berakhir tepat di bulan purnama saat Waisak di tahun 1956. Tahun ini bertepatan dengan peringatan 2500 tahun Buddha Parinibbana. Di pertemuan ini, ajaran-ajaran Buddha disusun dan diatur menjadi buku yang bisa dicetak. Saat ini, Tripitaka telah dituliskan dalam berbagai bahasa, salah satunya dalam bahasa Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, mungkin kalian bertanya-tanya, selama ratusan tahun ajaran Buddha diturunkan secara lisan. Mungkin gak sih ada orang yang bisa menghafal ajaran Buddha yang demikian banyak itu dan bisa mengulangnya kembali secara lisan? Sepertinya sulit ya. Pelajaran IPA yang banyak hafalannya aja hari ini belajar, besok sudah lupa. Tapi adik-adik, ternyata ada loh. Di pertemuan ke-6 tahun 1954 itu, ada seorang biku yang mampu mengingat seluruh isi kitab Tripitaka yang berjumlah 16.000 halaman tanpa kesalahan. Beliau mendapatkan gelar Tripitaka-dhara atau pembawa Tripitaka dan juga gelar Dharma Banda Garika atau penjaga Dharma. Kemampuannya mengingat yang luar biasa ini dicatat dalam Guinness Book of World Records edisi tahun 1985 dengan gelar Manusia dengan ingatan terdahsyat. Siapakah dia? Beliau adalah Yang Mulia Biku Mingun Sayadaw. Pada pertemuan ke-6 itu, di hadapan ribuan peserta pertemuan dari berbagai penjuru dunia, Biku Mingun mendaraskan kembali isi kitab suci Tripitaka tanpa bantuan naskah dengan begitu lancar tanpa salah sedikit pun. Luar biasa sekali kan adik-adik? Nah, kemampuan mengingat yang luar biasa ini juga menjadi bukti tentang kemampuan Biku Ananda yang mampu mengingat secara jelas setiap khotbah Sang Buddha yang pernah ia dengar dan kemudian diulang kembali pada pertemuan agung pertama. Walaupun Tripitaka sudah dituliskan dan dijadikan buku, tradisi untuk mengulang kembali ajaran Buddha secara lisan masih tetap dipertahankan adik-adik. Oke adik-adik sekalian, kan kita sudah tahu nih sejarah dari Tripitaka itu bagaimana. Nah, jadi Tripitaka itu apa ya? Tripitaka adalah buku yang berisi tentang kumpulan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Buddha. Ayo, siapa yang masih ingat berapa lama ya Buddha mengajar Dharma? Tepat sekali, Buddha mengajar Dharma selama 45 tahun. Dimulai dari usia 35 tahun ketika Buddha mencapai penerangan sempurna, sampai parinibbana di usia 80 tahun. Coba adik-adik bayangkan, berapa banyak ajaran Buddha dalam rentang waktu 45 tahun itu. Wah, banyak banget ya pastinya ya. Nah, ajaran Buddha itu dibagi dalam 3 kelompok dan ditaruh di dalam keranjang. Sehingga kitab suci agama Buddha disebut dengan Tripitaka atau Tipitaka. Tri artinya 3 dan Pitaka artinya keranjang. Apa saja sih isi Tripitaka itu? Tripitaka dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka itu apa? Vinaya Pitaka adalah kitab yang berisi tentang kumpulan peraturan atau tata tertib bagi para biku dan bikuni. Ada 227 tata tertib untuk para biku dan 311 tata tertib untuk para bikuni. Wah, banyak sekali ya. Nah, Vinaya Pitaka sendiri ada 5 buku adik-adik. Kemudian ada Sutta Pitaka. Sutta Pitaka adalah kitab yang berisi lebih dari 10.000 khotbah-khotbah Buddha. Khotbah-khotbah ini diajarkan Buddha kepada manusia dan para dewa selama hidupnya. Sutta Pitaka jumlahnya ada 5 buku juga. Bagian yang terakhir dari Tripitaka adalah Abhidhamma Pitaka yang terdiri dari 7 buku yang berisi ajaran Buddha yang lebih sulit. Abhidhamma Pitaka membahas tentang cara kerja pikiran manusia.
Buddha pertama kali mengajar Abhidhamma saat naik ke surga Tawatimsa. Saat itu, Buddha bertemu kembali dengan ibu kandungnya Ratu Mahamaya yang telah meninggal dunia. Di surga Tawatimsa, Buddha mengajarkan Abhidhamma kepada ibunya dan para dewa lainnya. Nah, itu dia informasi sekilas mengenai sejarah dan isi dari Tripitaka. Kalau adik-adik kapan berkesempatan pergi ke wihara, adik-adik boleh izin dengan pengurus wihara untuk melihat koleksi Tripitaka yang ada di wihara itu ya. Adik-adik yang baik, setelah kita mempelajari Dharma bersama-sama hari ini, marilah kita melakukan perenungan sejenak. Pejamkanlah mata kita dan atur nafas kita dengan baik. Penuhi hati dan pikiran kita dengan rasa penuh syukur. Terima kasih Buddha, Engkau telah menemukan dan mengajarkan Dharma. Terima kasih kuucapkan untuk para biku yang telah mengulang, mengumpulkan, dan menjaga Dharma dari waktu ke waktu. Aku sungguh merasa bahagia dan bersyukur bisa mengenal dan belajar Dharma. Semoga aku bisa menjaga dan melaksanakan Dharma. Sarwa Satwa Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Swaha, swaha, swaha.
Oke adik-adik semuanya, demikianlah rangkaian pembelajaran sekolah minggu kita untuk episode kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan adik-adik semua di dalam Dharma ya. Sampai ketemu lagi di sharing Dharma berikutnya. Bye-bye semuanya. Namo Amitofo.